Baik, Ibu. Kelas 5 siap menerima materi dari Ibu? Siap, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan fase C kelas 5 bab bidaman, yaitu mengapa kita perlu makan dan minum. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Kita doa bareng-bareng aja ya. Ya, Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran, ya Ibu cek hadiah dulu ya. Ya, Siapa Bu. yang tidak masuk? Ini, Bu. Nah, anak-anak, kalian tengok kanan kiri kalian ya. Kalau ada sampah, dibuang dulu. Dan jangan lupa cuci tangan kalau udah buang sampah. Bersih. Bersih, Bu. Kasihkan ke aku, Bu. Aduh, sampahnya simpan dulu kalau gitu. Nah, sekarang berdiri dulu dong. Yuk, cek perhatiannya masing-masing. Males, Bu. Tapi dulu, tapi dulu. Gak boleh, kita berdiri. Cek dulu perhatiannya ya. Ya, Bu. Ini udah rapi. Sudah. Nah, semuanya sudah berdiri. Ayo kita bernyanyi dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanya ini kan suka bentar. Iklan. Iya, enggak. Maju tak benar, membela yang benar. Maju tak benar, tak kita diserang. Maju terdekat, mengusir penyerangan. Maju terdekat, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak-serentak, maju terjang. Bergetar, menyerang, menyerang, majulah menang. Bu, tak boleh jahat, Bu. Enggak boleh gitu. Ayo duduk. Udah tahu. Nah, pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang sistem pernapasan. Ada yang tahu sistem pernapasan? Buat bernapas, Bu. Buat bernapas. Nggak tahu. Kenapa tadi jawabnya enggak tahu? Rafia nggak tahu. Kemarin kita udah mempelajari sistem pernapasan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Sarapan. Nasi goreng. Ini di sini ada gambar apa? Nasi goreng. Nasi goreng biasanya untuk Sarapan. Hari ini siapa yang nggak sarapan? Saya. Sarapan itu penting, lain kali harus sarapan. Nggak sarapan. Sarapan dulu apa yuk? Yuk. Nah, sebelumnya kita literasi dulu ya. Siapa yang mau dari Roni, Yudi? Roni dan Yudi. Saya Yudi. Ayo dibaca itu. Nggak masuk. Maju aja. Dibaca ya. Hai Yudi, kamu kenapa? Badanku lemas. Bu ketawa, Bu. Nggak boleh ketawa. Dan itu sakit, Ron. Apa kamu sarapan tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Tidak, aku bangun terlalu siang, tidak sempat sarapan. Wah, itulah penyebab kamu lemas dan tidak berenergi. Manusia memerlukan makanan dan minuman untuk menghasilkan energi agar dapat beraktivitas. Yudi, mari belajar bersamaku agar kamu lebih tahu tentang mengapa manusia memerlukan makanan dan minuman.
kita untuk masa depan yang cerah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah menyimak video PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis kompetensi urutan sistem pencernaan manusia dengan baik. Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan cara membuat bagan sederhana sistem pencernaan. Dan setelah membuat bagan sistem pencernaan manusia, peserta didik dapat merinci fungsi masing-masing organ pencernaan manusia dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Ya, Bu. setelahnya kita menyimak video proses pencernaan ya. Ya, Bu. Hey, young self, let's go back. Remember your crazy idea? Bentar dulu ya. Iya, Bu. Hai teman-teman, Hai. kita membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Iya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti peristaltiknya lambung yang didorong. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh wajar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pektin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pektin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, di sini makanan kita pergi ke toilet ya. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah batu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan bibitnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi
membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulut? Itu disebabkan oleh apa ya, Bipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi, ya, proses pencernaan dari tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Nah, setelah mengamati video pencernaan tadi, sekarang kita membuat bagan sistem pencernaan ya. Ya, Bu. Kita kerjain bareng-bareng aja ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nggak usah maju. Tapi kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Ini adalah organ Mulut. Sabar. Mulut. Ya nggak apa-apa, langsung dijawab aja kan. Kalian nggak jawab Ibu. Lambung. Sabar. Lambung yang mana? Yang itu. Ya. Usus besar. Ini ya di lambung. Terus Usus usus yang besar. besar. Yang mana? Pikir, ya. Ya. Terus usus halusnya yang tengah yang luber-luber. Terus harus ya. Tengah. Ini. Kayak cacing. Ya. Ya. Terus yang terakhir. Aduh. Yang mana? Yang bawah. Pintar. Mas, Semuanya menyebarkan memperhatikan dengan baik. Nah, gimana proses pencernaan tadi? Dan mulai dari mulut. Oh, enak Ibu. Bu, lapar, Bu. Ini dimulai dari Mulut. di mulut terjadi proses Pengunyah. makanan dihaluskan oleh gigi di mulut, lalu diproses ke Kerongkongan. di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Peristaltik. Peristaltik adalah gerak meremas untuk mendorong makanan ke dalam Lambung. ini ya, ke sini. Nah, di lambung ini makanan dicerna. Untuk selanjutnya ke Usus besar. usus halus dulu ya. Dulu. Bukan usus besar. Jadi masuk ke sini ke usus halus tadi terdiri dari 3 bagian yaitu Lupa, Bu. apa Bu? Apa itu? Ya ini usus 12 jari di sini. Lalu usus kosong dan yang terakhir adalah usus penyerapan. Nah, setelah itu masuk ke Usus besar. besar. Sini ya. Ya. Makanan akan diproses di usus besar, diserap airnya dan masuk ke dalam rektum. Rektum adalah bukan. Rektum adalah tempat penyimpanan apa? Sebelum Dikeluarkan. Anus. Sudah keluar di sini ya. Seperti itu proses pencernaan. Bentuknya coklat, Bu. Kamu coklat keluar. Ini ya. Nah, kita ice breaking dulu ya sebelum mengerjakan LKPD biar kalian fokus pada aturannya, ikuti yang Ibu ucapkan. Siap. Ayam, Ayam. bebek, Bebek. ayam, bebek, bebek, Ayam.
Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Yaitu enggak 1 sampai 2 dari Mbak. 2 1 2 1 2 Ya, ada kelompok. Ada temannya. Iya. itu kelompok satu. Siapa yang pertama? Kelompok siapa? Nah, di sana ini ya jangan pakai lem ya. Iya. Nah, di situ kalian ibu minta untuk membuat gambar sistem pencernaan dan kegiatan keduanya menuliskan fungsi dari setiap organ pencernaan dan terakhir yaitu menuliskan manfaat makan dan minum. Nanti setelah ini presentasi ya. Iya, Bu. Aku dinyupin data. Ada yang susah ngerjain Bu. Ayo dikerjain bareng. Lamaran nggak mau saya nggak mau ngerjain, Bu. Dia Iya, dibaca. ayo dikerjain ya. Lamaran mau nangis langsung ngerjain. Jangan lagi. Biar tuh mau pintar, biar tuh nggak Itu boleh gitu. itu duitnya. Dikasih burger aja Bu. Dikasih burger aja. Nggak suka berubah. Aku polisi, kamu tak bilang gitu, kamu. Ini di mana kelompoknya ditulis dalam nama kelompoknya. Nggak ada. Oh, Oh, namanya Peci. Katanya bapaknya polisi, pensiunnya nggak ada. Kamu punya pistol. Iya punyanya pistol ya, tapi nggak boleh main pistol ya. Ya, Bu. Bu, itu malah ngobrol, Bu. Nggak kan jahit. Nggak mau kok, Bu. Ini tugasnya saya. Iya, Bu. Ya anak-anak. Jangan pegang-pegang. Loh, nama nggak ditulis, Bu. Sudah selesai belum? Bu, ini nama nggak Bu, ya ditulis semuanya. Bu, aku punya 2 kelompok, Bu. Boleh. Kamu masuk ke sini ya. Dia nggak bohong, Bu. Ayo. Sekarang waktunya untuk presentasi. Kasih semua ya, Bu. Maju semua, Bu. Ya, kalian di sini bertiga ya. Berapa? Sama Mbak Dewa maju. Sini. Ditarik ya di presentasinya dari kegiatan 1, 2, dan 3. Yuk. Perkenalkan kami dari kelompok Kiu. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini apa? Mulut. Ini. Ketawa. Kita nembak. Ini lagu khusus besar lalu khusus besar anu. Bu, kalau itu nyontek Bu. Maaf, nanti kita beda. Nanti bintangnya dikurangi 1. Karena itu bintangnya banyaknya di atas. Yuk lanjut. Gambar KPD 2. 1. Mulut. Awal saluran pencernaan berfungsi, tempat masuknya makanan, mendorong makanan agar masuk organ. Selanjutnya ke kerongkongan. Kerongkongan yaitu saluran makanan dari mulut menuju lambung. Fungsinya sebagai saluran makanan yang panjangnya sekitar 20 cm. Lalu lambung, tempat berlangsungnya proses pencernaan kimiawi. Fungsinya tempat berlangsungnya proses pencernaan kimiawi menghasilkan enzim-enzim tertentu. Usus halus fungsinya tempat penyerapan dan mencerna nutrisi-nutrisi makanan, memisahkan makanan berdasarkan nutrisi-nutrisi dan sisa-sisa makanan. Yang kelima ada usus halus, fungsinya menyerap air saat proses pencernaan berlangsung, membantu mendorong sisa-sisa makanan ke bagian anus. Dan yang terakhir ada anus, fungsinya mengeluarkan fases dari sistem pencernaan. Oh, Masih ada lagi. manfaat makan dan minum. Manfaat makan
dan minum untuk tubuh. Yang pertama, membentuk energi dalam tubuh. Yang kedua, pertumbuhan manusia. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, menghindari penyakit. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi pencernaan. Nah, berikut presentasi dari kelompok Ayo kelompok 1 ditanggapin. Gimana maksudnya tuh? Udah bagus belum? Udah komplit belum jawabannya? Sudah, Bu. Belum, yang ini belum, yang ini belum. Kan beda. Udah kan dari Itu berarti tadi nggak Iya, Iya, jadi tadi loh ini. Ya, bagus ya. Kayaknya kelompok selanjutnya maju. Kita tampilkan kelompok. Bu, kok marah Bu ekspresinya? Kelompok opini PPP. Ibu, kami dari kelompok. Ya, Ji? Iya dong. Ibu, ini hasil dari Ibu, dia tercoret dari kelompok saya, Bu. Di sini ada baca nih. Bagus ya bacanya. Di sini ada yang ini kulur. Ini kulurnya nggak ada. Ini kulurnya di salah, ini jambul. Terus ini ada hati. Ini yang hijau-hijau ini empedu. Ini lambung. Ini lemak. Lemak habis makan apa? Terus yang ini bulat-bulat kayak rantai ini usus besar. Yang ini sosis apa baru? Ini ada ini usus halus. Nah terus yang ini yang pucuk ini udang penyimpanan. Ini halus. Bu, kok ya baju belang-belang itu tuh? Iya. Kita berbagi. Yang ini. Soalnya banyak. Yang ini. Kamu jangan membuli ini terus dong. Mbak Mirta. Nanti saya kena minta loh. Iya, Mbak Mirta. Beneran loh. Yang pertama ada mulut, awal saluran pencernaan berfungsi, tempat masuknya makanan, mendorong makanan agar masuk organ selanjutnya, yaitu kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan saluran makanan dari mulut menuju lambung. Fungsinya sebagai saluran makanan yang panjangnya sekitar 20 cm. Sudah, Bu. Terus yang terakhir yaitu manfaat makan dan minum. Baca dulu. Manfaat makan dulu kan? Manfaat makan dan minum. Yang pertama, membentuk energi dalam tubuh. Yang kedua, pertumbuhan manusia. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Yang keempat, menghindari penyakit. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi pencernaan. Sekian dari kelompok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Silakan kelompok menanggapi kelompok. Iya. Gitu ya. Gimana? Bagus nggak? Bagus. Kurang apa ini? Kurang tadi menjelaskan fungsi lambung, hati. Ya. Terus? Udah ya? Udah. Sudah. Top pokoknya pintar semuanya. Iya. Silakan duduk. Makasih, Bu. Ya. Nah, Udah. selanjutnya itu adalah kesimpulan. Siapa di sini yang mau membacakan kesimpulan? Ibu Saya aja, Bu. Ibu tunjuk. Saya Bu. Itu Mbak Dana mengajukan diri. Capcik. Mbak Dana. Kesimpulan, sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengelola makanan dan refleksi. Ya, Bu. Ya betul ya. Sistem pencernaan itu artinya adalah itu. Nah, pelajaran hari ini apa aja yang seru nih menurut kalian? Pasal
Untuk belajar di rumah, di sini Ibu kasih soal evaluasi ya. Ya Bu. Ya karena Ini mandiri ya Bu. mandiri. Mandiri. Iya, ya. Nanti dikerjakan di rumah aja ya, karena sepertinya waktunya sudah habis. Ya Bu. Setelah materi sistem pencernaan, untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak sekarang belajar di rumah tentang gangguan pada sistem pencernaan, seperti penyakit-penyakit di dalam sistem pencernaan, itu ya. Ya Bu. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama lagi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.